Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel si Orok. Nah, kali ini saya mau mereview terkait dengan Molis ya. Ini Molis X Grab. Molis X Grab ini kita mau bawa jalan jauh nih. Kebetulan kantor ini di Depok dan rumah di Bogor kota. Nah, gimana sih kalau misalkan kita pakai Molis X Grab ini, apa masih worth it nih untuk perjalanan jarak jauhnya? Nah, oke kawan, kita tes saja kawan. Nah, ini untuk posisi untuk posisi odonya ini kita tripnya untuk 0 ya. Udah 0, kita sampai sana berapakah? Nah, selagi dalam perjalanan nanti saya mau ngasih tips atau ngasih informasi terkait dengan si Molis X Grab ini nih, keluh kesah ataupun apa aja tuh yang udah saya upgrade sampai saat ini. Alhamdulillah ya, pagi ini cuaca cerah, sangat mendukung sekali. Kemarin pulang hujan-hujanin. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisi ada di speed 3. Nah, kita speed 2 aja. Kita gunakan speed 2 aja untuk perjalanan dalam kota. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin keluhannya dulu kali ya untuk menggunakan Molis X Grab ini. Jadi saya beli ini sekitar 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu langsung ke poolnya, kebetulan ada temen di sana gitu. Nah, kebetulan ini kan unit-unit penghabisan, jadi memang barangnya memang kurang baik. Maksudnya banyak yang harus diganti lah intinya. Namanya juga unit disposal kan, unit disposal itu nggak ada lah yang sempurna 100% gitu kan, pasti ada keluhannya. Makanya dilelang atau dijual itu karena memang ada keluhannya. Nggak mungkin unit 100% ready gitu kan itu dijual. Nah, teman-teman juga yang mau beli unit-unit X Grab atau Voltra yang X si cepat atau lainnya gitu kan. Nah, itu juga sama, pasti itu tuh minimal itu ya kita pasti keluar kocek sih untuk perbaikannya gitu. Minimal ya kalau misalkan untuk jalan komplek gitu masih bisa, untuk jalan di komplek, untuk nganter anak sekolah itu tuh masih bisa lah dipakai gitu. Tapi kalau misalkan untuk jarak jauh atau untuk pemakaian sehari-hari itu harus ada beberapa yang diganti. Nah, ini saya sebagai contoh, ini saya udah 2 kali mengambil motor X lelang atau X Grab ini. Nah, ini pasti kendalanya yang pertama itu sekarang mekanikal dulu ya, jangan dulu elektrikal dah. Untuk mekanikal itu segitiga depan itu ya nggak center. Ya mungkin udah pernah ngehajar lubang atau pernah tabrakan atau apalah itu gitu kan. Nah, itu segitiganya itu ya pada bengkok lah istilahnya. Nah, kalau misalkan kita jalan lurus saja dia belok gitu. Nah, kayak gitu tuh. Pertama segitiganya, yang kedua ban itu kelihatannya gondrong, bagus, rapi ya. Nah, tapi kalau pada saat kita
naiki di kecepatan tinggi. Nah itu nggak rata ternyata permukaannya, penjol. Jadi kayak naik kuda, duk 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 gitu. Nah, yang patut dicek lagi BLDC yang paling jelas lah ya. Nah, patokan saya itu hanya ke BLDC sih sebenarnya. Kalau misalkan beli unit secondan itu patokannya awalnya itu pasti BLDC dulu, dinamo lah. Nah ini kalau misalkan kita mau beli unit yang second, apalagi unit-unit disposal dari suatu perusahaan, ya itu cek dulu dah BLDC-nya dah. BLDC gimana? Pertama, bunyinya itu BLDC tuh halus, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh. Nah kalau misalkan ada bunyi srek atau apa, udah dipastikan itu kena yang namanya laharnya. Nah tapi kalau misalkan diputer itu agak berat, kita cek dulu remnya macet nggak. Biasanya kalau misalkan pakai rem cakram itu kadang ngunci, macet dia, bukan karena BLDC sebenarnya, cakramnya, remnya. Nah yang paling terakhir tuh ya cek dulu, nyalain di tempat, terus puter lah tuh gasnya tuh. Nah kalau geol berarti itu fix, itu lahar kena tuh geol. Kalau BLDC nya ini geol. Ya sebenarnya kalau untuk orang yang bisa sih tinggal tinggal ganti lahar. Tapi kan untuk orang yang awam itu ya lumayan lah merogoh koceknya untuk ganti lahar. Yang nggak terlalu mahal sih maksudnya, tapi masih ratusan ribu ya. Oke guys, ini kayaknya lampu merah nih, macet. Nah posisi udah ada di 2,4 km. Oke, yang keberapa ya? Udahlah, intinya lanjut ya. Nah ini untuk berikutnya rangka. Nah kalau rangka itu agak sulit karena memang kita kan beli itu posisinya itu udah rangka itu di dalam ya. Nah pada saat sudah beli, kita buka ininya, kita mau bersihkan semuanya kan, dibuka bodinya, itu ternyata rangkanya banyak banget karatnya. Nah mungkin unit saya ini kebagian yang apa saja. Ini unit yang memang suka menerjang air hujan dan banjir. Jadi rangkanya itu banyak karatnya. Untungnya ini besinya itu tebal, jadi nggak keropos. Jadi tinggal kita rontokin karatnya, terus diselingkut lagi. Itu udah aman lah, udah aman gitu. Oke, paling itu aja sih tipsnya ya. Nah untuk yang tadi sih sebenarnya udah, saya mau ngejelasin mekanikalnya dulu, tapi tadi ada spill untuk elektrikalnya juga ya terkait BLDC. Nah untuk elektrikal ini ya yang jelas lah, cek lah lampu, sen, klakson, semuanya. Nah ini kalau di VRQ1 ini yang paling rentan itu sennya itu kadang ada yang jalan, ada yang enggak. Ya kadang jalan, kadang enggak jalan. Nah solusinya sih disemprot WD kalau saya. Nah ini bisa lagi. Jadi sen ke kanan, kalau yang ini yang saya ini sen ke kanan itu kadang bisa, kadang enggak, kadang bisa, kadang nyala, kadang enggak gitu. Ini kayaknya di switchnya aja sih, bukan dari yang apanya gitu. Mungkin itu aja sih elektrikal, nggak banyak ya, nggak banyak keluhan.
udah ready, sebenarnya ready untuk unit X Grab itu. Gimana sih, worth it nggak ya? Kalau misalkan dibilang dengan harga segitu ya cukup murah sih, worth it. Karena sebenarnya kalau misalkan untuk hanya pemakaian komplek, untuk mau ngantar anak sekolah, itu sangat worth it sekali. Karena ya kita dengan harga moli segitu udah pakai baterai lithium gitu, biarpun baterai lithiumnya cuma satu dan juga kondisinya sekitar 60-an atau 60 atau 70, gimana keberuntungan itu. Nah, kebetulan yang saya ini baterainya agak drop, jadi ngecas tuh nggak sampai 100%, cuman mentok di 85, 86 gitulah, atau kadang 89 sih bisa. Nah, itu biasanya nih kendalanya itu dari beberapa atau satu seri nih yang udah full duluan, jadi nggak balance dia, harusnya di balance. Mungkin solusi diganti aja kali ya yang pakai BMS yang bisa ngebalancing. Nah, untuk kapasitasnya berapa kilo tuh untuk secondan, baterai secondan X Grab itu, teman yang dapat nih yang apa namanya, yang dapat yang bagus nih, ini yang bagus aja cuman sekitar 35 kilometer dapatnya nih, 35 kilometer per satu baterai gitu yang dapat yang bagus. Karena nggak bisa milih kita di sana, terus nggak bisa ngetes voltase, nggak bisa apa ya, memang dapatnya itu ya itu gitu kan. Nah, yang sejelek-jeleknya nih yang saya dapat itu cuman 20 kiloan. Berarti kalau misalkan untuk ampere hour-nya mungkin sekitar sisanya 10 atau 12 ampere hour lagi ya. Jadi untuk perjalanan jauh nggak cukup. Tapi kalau misalkan untuk antar anak sekolah, mau apa namanya, untuk keliling-keliling, pagi-pagi mau makan bubur atau mau jalan-jalan di komplek, nah itu udah sangat cukup sih. Nah, tapi ya gitu, makanya kita ada beberapa yang saya upgrade gitu kan. Oh ya teman-teman, ini kenapa nih di sini tuh ada kabel 2 ini. Nah, ini itu karena ini cut off-nya nggak jalan. Tuh cut off-nya nggak jalan tuh, saya rem, ini nggak jalan cut off-nya. Jadi kayak motor biasa lah, nggak ada cut off-nya untuk pengeremannya. Nah, ini saya mau pasang di sini nih cut off-nya, apa namanya, jadi kayak tombol gitu, tombol pasang di sebelah kanan lah, tombol cut off, pakai yang ini dia, biar apa ya, ada fitur regenerative braking kali ya. Jadi bisa ngisi daya lah pakai fitur cut off itu, ceritanya kayak gitu. Oke, nah ini teman-teman, apa sih yang udah saya upgrade dari motor ini gitu. Oke, awal ambil langsung dari poolnya, langsung bawa balik hari itu juga. Terus besoknya ya kita cek-cekin dulu, cek ulang lah di rumah ya, apa aja kendalanya. Ini ternyata cukup banyak. Ini motornya cukup banyak kendalanya, makanya ini nggak dijual. Saya ngambil itu 2, yang satu dijual, yang satu ini dipakai. Yang ini malahan yang satu lagi yang kendalanya yang sedikit itu. Kenapa dijual ya? Karena HPP-nya masuk kan ya. Untuk dijual ya ada untungnya, ada marginnya gitu. Tapi kalau yang ini yang dijual ini harganya
agak tinggi dikit. Oke, yang pertama upgrade ya, bukan upgrade sih, perbaikan namanya. Pertama kita buka, nah cat rangkanya berkarat. Nih kita bersihkan karatnya, kita flingcoat ulang. Udah, ini bersih lagi. Flingcoat itu udah anti karat banget ini, aman lah ini untuk hujan-hujanan. Nah terus body, nah body karena hijau ya, hijau identik Grab ya. Nah ini dicat ulang nih, pakai cat aerosol ya, cat aerosol. Mereknya Spill nggak ya? Spill kali ya. Nah mereknya itu pakai Sapporo Ultimate. Nah ini keren juga ini untuk produk Sapporo ini, gitu kan. Nah ini pakai Sapporo Ultimate, pakai hijaunya jadul, green jadul namanya. Aduh, dalam banget ini. Nah green jadul, epoksinya sama pakai Sapporo Ultimate, pakainya epoksi ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu yang warna hijau lah, epoksinya epoksi yang warna hijau itu tuh. Nah itu kuat banget itu. Kalau di iklannya itu Koh Daniel sampai ketok-ketok pakai kunci ya, kunci pas. Hasil epoksiannya itu kuat banget itu. Oke, di repaint lah. Nah hasilnya motornya seperti ini. Yang tadinya hijau ya. Nah habis itu kita cek kelistrikannya, kabel-kabel di lilit ulang menggunakan solatip. Terus solatip bakar yang udah ngelupas kita lilit ulang ini. Kebetulan ini memang BLDC nya kayaknya fit banget, karena lihat dari kabelnya itu nggak ada yang leleh, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang aneh lah, atau mungkin BLDC nya pernah diganti, karena ya kelihatan sih prima banget ini BLDC nya. Makanya saya pilih ini, Mindarun yang lainnya busuk ya. Tapi ini BLDC nya bagus. Oke, yang pertama ini yang terlihat mata ini ganti pelek depan tuh pecah, segitiganya bengkok. Terus shock breakernya apa ya, bocor kali ya, shock breakernya bocor. Terus pokoknya kaki-kaki depan bermasalah, karena kayaknya bekas laka ini motor. Ya yang pertama itulah untungnya saya punya temen sih di sana, jadi belilah murah-murah lah, 200.000 juga udah dapet tuh semuanya tuh, copotan ya, copotan. Nah, akhirnya kita pasanglah semuanya gitu kan. Nah terus untuk segitiga kita press lagi aja. Kebetulan bengkel di Bogor itu bagus, itu pressnya presis banget. Ini udah tuh, wih, ntar dulu ada posisi tidur. Ini udah, kalau misalkan lepas tangan aja udah anteng. Tuh anteng kan. Sorry, ini lagi bawa apa sih namanya, lagi bawa mesin las, jadi agak meleng ke kanan. Oh my god. Ini sebenarnya anteng ini. Ini sebenarnya anteng ini karena bawa mesin las aja agak ke kanan. What? Awalnya itu belok terus, berat lah pokoknya segitiganya. Nah terus untuk shock breaker
di ribuan ulang. Ini enak banget ini. Udah kayak bobit seblek ke depannya. Nah, tapi untuk belakang belum diapa-apain. Jadi wah, masih inilah. Nah, terus nah kalau Fotol ini controller udah punya sebenarnya. Pertama saya udah dua kali deh, maksudnya udah punya tiga motor kayak ginian sama. Controller udah punya dari zaman ini ya, zaman yang pertama kali. Yang pertama dijual tuh itu. Nah, ini pak controllernya dicabut. Controllernya pakai Fotol What? berapa? Fotol EM 50 strip 4. Tuh ya. Untuk ampere di setting 40 aja, bukan standar karena semuanya masih standar kok. Masih standar. Semuanya masih standar, aman. Oke, terus apalagi yang diupgrade ya? Oh iya, ini kenapa pakai ini? Apa namanya? Aftermarket ya, indikator baterai aftermarket. Ya karena ya nggak kedetek di sini baterai, udah saya ganti. Bikin sendiri rakitan, bukan bikin sendiri ya, beli tapi ngerakit sendiri gitu. Biar puas aja. Speknya sih sama kayak spek baterai bawaan. Oke guys, balik lagi. Ini udah 33 kilo. Betulan di depan ada Fox R. Keren banget ya. Ini udah sampai apa? Pertigaan Parung. Udah sampai Depok. Oh kan 40,3 kilometer. Oke, sisa baterainya 28%. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang mengikuti channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Nah, next video akan mereview yang lainnya.